Sudah aman. Kenapa saya ingin mengatakan indahnya Bunda? Andaikan Bunda mampu menahan emosi, itu tabungan supaya suatu saat kita nanti sudah usia, sudah lansia, anak-anak kita akan tetap memandang kita dengan kasih sayang dan hormat, menyayangi kita tanpa karena kewajiban saja, tapi karena mereka tahu mereka dicintai, mereka dihargai dengan sepenuh hati tanpa syarat. Kamu harus begini, kamu harus begitu, sekolahnya harus di sini ya. Nah, belajar percaya pada anak, dengarkan apa kehendak anak. Mereka manusia, punya rasa, punya kehendak, punya pemikiran. Dan di atasnya tolong disimak ya. Oke? Saya mengatakan ini pengalaman saya. Saya nggak punya ilmu, tapi pengalaman saya ini saya ingin bagikan kepada para bunda. Karena keberuntungan saya diberi 2 anak dengan versi sempurna dan tidak sempurna versi dunia. Tapi buat saya, anak-anak saya adalah anak-anak yang paling sempurna yang Allah titipkan sebagai tamu agung dalam hidup saya. Saya mau ceritakan dari semua ujian, barangkali bunda tahu ya, selain 2 anak yang tuli, ujian saya berikutnya pasangan hidup 23 tahun, Allah pindah ke lain hari. 23 tahun. Saya baru melahirkan 4 bulan, Allah pindahkan ke lain hari. Sedih, ya sedihlah. Kalau dulu boleh mati hidup lagi 30 kali saya mati hidup. Sedihnya. Dulu tragedi, sekarang sudah jadi komedi. Saya bilang Allah, marah enggak. Saya enggak marah, saya cuma Allah. Ini kamu udah ngebesarin 2 anak tuli, udah air mata saya tak pernah selesai. Engkau kenapa palingkan hati sama hati pasangan saya kepada orang lain? Baru melahirkan ibu, melahirkan anak sempurna karena teknologinya sudah bagus. Sudah ada teknologi BERA tahun 2001. Jadi udah ketahuan ini anak sempurna atau ada kekurangan. Saya bilang Allah tega banget. Baru melahirin, jadi saya setiap nemenin jangan pergi ya. Berbagi hati hampir 3 tahun. Siapa tahu berbagi hati dapat surga, katanya begitu. Udah berbagi hati 3 tahun, nggak kuat. Saya bilang Allah, saya mau cari surga lain aja, nggak sanggup. Sedih nggak? 7 bulan pun nangisnya. Setiap melihat anak saya nangis. Ya karena saya takut, masih sedih. Udah 150 hari masih sedih. Berhenti sedihnya 210 hari. Catat ya, masih sedih. Ya udah, saya masih sedih. Gak marah? Enggak. Kenapa harus marah? Katanya tidak ada satu butir debu pun bergerak tanpa izin Allah. Debu loh. Ini manusia yang bergerak. Manusia bergerak pindah rumah. Ya kan? Sementara Allah sudah mengatakan tidak ada satu butir debu pun bergerak tanpa izin Allah. Tidak ada satu daun kering pun yang jatuh tanpa izin Allah. Saya nangis, Allah iya tapi sakit banget ya Allah. Tidak lama dari situ Allah kasih nikmat lagi. Perusahaan saya tiba-tiba bangkrut 1 tahun, 5 rumah plus 1 warisan habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Gak usah tanya kenapa. Saudara-saudara kita yang di Aceh Tamiang juga sehari digulung, rumah, harta dan nyawa. Saya masih setahun bilang satu-satu, kembaliin ke investor ini, ada hutang kampanye,
tiba-tiba produksinya nggak bisa diterima oleh TV. Seniman jangan jadi pengusaha, nggak tegaan, cuek, dibodohin nggak apa-apa, nanti Allah ganti rezekinya, habis. Suami pergi, harta habis, saya bilang nggak apa-apa ya Allah. Karena nggak lama dari situ tsunami lacikan terjadi. 2004 Agustus saya toh Palu, Allah memutasikan jodoh saya dengan resmi. Desember tsunami di Aceh terjadi. Saya bilang aduh tsunami hidup saya duluan. Nggak lama betul-betul itu ke gunung terus kan, setahun kemudian 2004 sampai 2005 habis harta saya. Saya bilang nggak apa-apa ya Allah, Engkau sedang menata ulang hidupku. Kalau handphone reset pabrik lagi, dinolkan lagi. Saya bilang Allah, yang penting imanku jangan kau cabut ya Allah. Allah masih menitipkan suara buatku, masih cukup menghidupi anakku. Rumah gimana? Kontrak. Daripada punya rumah, hutang masih ada, hidup nggak tenang. Itu 5 plus 1 warisan udah habis, belum lunas juga. Saking banyaknya. Apa yang dilakukan? Kontrak. Dan apa yang terjadi sama anak-anak? Mereka enjoy. Kenapa enjoy? Saya bilang, sayang, tuh tsunami kan, yang punya rumah gedung kontraknya sama Allah, yang gak punya hutang di bank, sertifikatnya ada di rumah, digulung sama ombak habis rata tanah. Kita kontrak sama orang, masih bisa nanya kalau habis 3 bulan lagi saya perpanjang. Masih bisa nanya. Kalau sama Allah gak bisa nanya, langsung kun fayakun. Mau diperpanjang, gak diperpanjang, Allah sebentar lagi ya, harta saya diambil ya nanti. Nggak ada. Kalau Allah mau cabut yang punyanya, Allah ambil. 10 tahun saya kontrak, walaupun waktu itu 4 tahun saya jomblo. Sampai bosnya dikawin sama orang Kalimantan. Kasihnya ada juragan Bangkok. Tapi ya itu risiko dari janda, masih 40 tahunan, masih kinyis-kinyis kata orang Jawa. Tapi saya bilang, mana ada orang yang mau sama janda miskin, anaknya disabilitas 2. Susah, karena tidur bro, masih dengar bunyi pintu. Anak tuli tidak punya motoriknya tidak bisa terjaga. Jadi saya harus pasang pintu itu pakai yang otomatis, jadi dia kalau berat gitu masih cut. Tapi pintu depan kubrak, kalau misalnya makan kotoran gitu kan. Hanya orang-orang yang bisa memahami. Dan Allah mengirimkan duda sederhana, bukan siapa-siapa, orang baik hati, rajin menabung. Tapi namanya bukan Budi. 4 tahun saya jomblo. Itu pun Giska yang memilihkan. Jadi para jomblo yang ada di sini, kalau mau cari jodoh, mau ta'aruf, kenalkan dulu sama anak-anak. Jangan sampai dapat baru anak kita hilang. Anak kita tidak suka, anak kita pergi dari hatinya. Hati kita dia tinggalkan kita secara batin. Jangan sampai melukai anak karena pilihan kita. Kan udah jadi korban bucin. Sudah pernah tidak bisa menolak lelaki tertampan saat itu. Se-Indonesia, ya betul. Apalagi mau jadi mu'alaf, tidak sampai, tidak bisa nolak. Jadi udah kontrak menikah. Kakak saya datang, Dewi kan lagi susah ya. Kok cari orang susah juga? Saya bilang, Kak, situ kan ibadahnya lebih bagus dari saya mah pendosa. Saya banyak dosa.
Anda itu sholatnya, tahajudnya, tukang bangunin saya tengah malam, kakak saya tuh tahajud gitu kan. Kok bisa berpikir gitu? Karena kekayaan itu hak prerogatif Allah. Jangan salah, hari ini lihat orang ini miskin, tau nanti berapa tahun kemudian udah jadi juragan. Karena kekayaan bukan kerja keras. Banyak kerja keras nggak kaya-kaya. Iya Bu? Pagi kerja keras ke kebun, keingetan kebunnya bukan punya sendiri, gak garap kebun orang. Jadi jangan bangga dengan kerja keras. Saya kerja keras supaya bisa beli rumah. Saya kerja keras bisa ganti mobil baru. Tidak, Ferguson. Itu karena Allah sayang dan memberi kesempatan. Jadi Bunda, jangan pernah patah hati. Kita tidak pernah tahu orang yang kaya hari ini besok jadi menderita, masuk penjara. Banyak contoh. Jangan kecil hati kalau kita tidak dihargai orang. Allah kalau mau memberi kun fayakun, kita tidak pernah tahu. Bunda gara-gara jualan es coklat jadi juragan. Kita nggak pernah tahu. Jadi yakin semua tidak ada kebetulan di bumi ini. Semua sudah teratur. Kembali ke laptop. Tadi saya bilang kenapa saya mau mengatakan bahwa dari semua ujian yang sudah Allah berikan, Allah ganti. 4 tahun dapat jodoh. Apa lagi? Anak saya, Allahu Akbar, anak saya yang nomor 1 Giska 12 tahun sudah jadi pelukis dan sudah hidup mandiri, jualan kosmetik. Zaman itu kan ada apa yang namanya ya, kosmetik yang nanti kalau jualan banyak dapat platina gitu lah. Udahlah, itu tahu sendiri lah, nanti buat promosi. Dia berjuang, Giska menikah dan sudah punya anak tahun 2006. Saya berpisah dengan ayahnya 2004. 2008 saya menikah dan berjodoh. Alhamdulillah anak saya kuliah dengan baik. Semua rajin Bu, bukan pintar. Orang pintar suka sombong. Anak saya ramah, Allahu Akbar, Allahumma barik. Doa dari semua masyarakat Indonesia yang mengikuti perjalanan hidup saya. Rama lulus S1 tahun 2018 lulus S2 di Universitas Indonesia. S1-nya di UI, S2-nya juga alhamdulillah di UI. Itu yang diberikan kepada saya karena dia bilang cuma dengan saya belajar dengan rajin saya bisa membanggakan ibu. Banggalah Bu, ibunya nggak sekolah, lulusan SMA doang. Anaknya lulusan UI dengan predikat lumayan baik. Rama sekarang mendapatkan titelnya sarjana hukum master penotariatan dan bekerja di PT Vale Indonesia sebagai legal compliance pertambangan yang bekerja sama dengan negara Brazil. Dan PT Mining Indonesia punya Indonesia kerjasama dengan Brazil dan pertambangannya ada di Sorowako. Alhamdulillah. Anak saya nomor 3, Allahu Akbar, Surya yang kakak saya mengatakan, Dewi dosa apa sampai dikasih 2 anak tuli? Saya bilang saya berdosa. Saya itu ibaratnya dosa saya kalau saya ngepel setiap hari. Sore debu yang tidak terlihat pasti akan datang. Harus saya sapu lagi. Besoknya begitu lagi. Itu dosa saya. Saya bukan wanita suci. Saya bukan ibu sempurna. Dosa saya banyak. Tapi saya yakin ini bukan azab. Allah lebih suka orang yang banyak dosa, mengakui dosanya dan mau memperbaiki diri, daripada orang yang merasa benar, merasa suci, senang menghakimi orang lain, sok-sok nasihatin orang lain seolah-olah dirinya paling tahu dan paling baik di dunia. Allah tidak suka orang-orang seperti itu. Lebih baik mengakui kita banyak salah. Salah disadari atau tidak, ya tetap dosa.
dosa segunung, mau dosa berdebu, dosa. Tapi saya yakin Surya akan membanggakan saya. Itu sumpah saya. Saya bilang, gimana caranya? Saya nggak tahu caranya. Allah nggak bisa dijangkau oleh akal saya. Allah hanya bisa dijangkau dengan aku yakin dan berbaik sangka. Allah sudah janji, aku sesuai sangkaan hambaku. Hambanya aja yang suka ragu-ragu. Karena percaya sama mata yang suka buta ini, mata yang suka salah, hanya melihat casing. Allah kadang menyembunyikan anugerah tertutup, menunggu kesabaran kita kuat tidak, sabar tidak menerima ujian. Karena Allah tidak akan memberikan anugerah saat kita tidak siap. Kalau dipaksakan banyak contohnya hancur. Saya akan buktikan, sumpah saya. Doa ibu nembus langit, saya yakin, asal tidak ragu-ragu. Allah mengijabah doa saya 28 tahun kemudian. Surya tahun 2018 saat usia 25 tahun mendapatkan beasiswa full dari pemerintah Jepang untuk kuliah di Rochester Institute of Technology New York, Amerika, dengan full beasiswa. Lulus tahun 2021 saat COVID, saya tidak mampu karena saya nggak ada acara, hidup dari jual barang apa yang ada kita jual. 2021 Surya bilang, ibu doakan saya. Saya ikuti di Instagramnya dari Rochester Institute of Technology. 14.000 mahasiswa di sana, 10%-nya penyandang disabilitas kulit. Surya salah satu lulusan dari kampus kuliahnya. Saya menangis. Surya lulus dengan magna cum laude. Saya bilang, Allahu Akbar. 2021 dapat kabar berikutnya, ibu, saya dikasih oleh pemerintah Jepang lanjutan untuk menyelesaikan S2. Surya, anakku yang katanya cacat, anakku yang aku sumpah anak ini akan membanggakan. Kenapa dari pemerintah Jepang saya? Kan Amerika bisa kasih, nggak bisa. Surya bilang, ini ada tawaran, ada Jepang, ada Inggris, ada Amerika, Ford Foundation, ada dari United Kingdom, ada dari Jepang. Saya cari Belanda, tidak ada. Terus kenapa Jepang? Saya nggak ini, Bu, dia itu sudah menjajah kita. Oh iya ya, saya cari Belanda nggak kasih beasiswa buat anak tuli, tapi Jepang ada untuk anak tuli dari negara berkembang. Saya dibiayai oleh Jepang untuk menyelesaikan S2. Allahu Akbar. Tahun 2023 Surya mengundang saya untuk mendampingi bersama Abi, pasangan hidup episode kedua. Saya sampai di Amerika tanggal 8 Mei 2023. 10 Mei ulang tahun saya yang ke-62. Jadi Surya bilang sambil nunggu acara wisudanya tanggal 13, saya diajak ke air terjun Niagara, Bunda, yang saya cuma lihat fotonya doang. Iya, di kalender, ya. Air terjun Niagara. Aduh ya Allah, Surya setir mobil sendiri. Dia bilang, ibu, saya mau kasih hadiah ibu melihat pemandangan menakjubkan. Alhamdulillah, saya dibawa keliling pakai kapal besar dengan para wisatawan lain dengan abinya. Saya tiba-tiba takbir, saya teriak, Allahu Akbar. Saya melihat pelangi cuma 2 meter dari saya, Bunda, dari sini. Pelangi yang biasanya jauh di langit kalau di hujan. Dari kecil saya paling suka pelangi. Sambil lihat, ya Allah, itu ada 7 bidadari turun ke bumi. Nanti 1 ketinggalan, nanti dinikah sama Joko. Joko siapa? Joko baru. Saya dari kecil bilangnya Joko tingkir, salah ya. Jadi saya bilang, Allahu Akbar. Warna pelangi merah, hijau, kuning di langit yang
Saya pulang, aduh ya senangnya. Dekat bu, dekat banget bu, dekat banget 2 meter. Bayangin besok bilang itu berapa ribu meter. Tanggal 13 Mei, saya menangis lagi. Surya mewakili lulusan dari kampus Tulinya, mewakili di antara para lulusan dari kampus besarnya untuk yang normal. Di depan ribuan pasang mata para orang tua dari seluruh dunia. Surya di wisuda, Surya mendapatkan predikat sempurna, summa cum laude, lebih dari S1-nya, sempurna. Kalau di sini IPK 4,0 ya. Saya nangis, saya bilang, Allah, plus 3 penghargaan pula. Langsung semua media Voice of America mewawancarai, semua media Indonesia geger viral. Saya bilang, Allah, sumpahku kau dengar. Jadi bunda, doa ibu itu nembus langit. Hati-hati sama lisan. Kendalikan emosi. Kalau sakit, kalau anak itu berbuat sesuatu, nangisnya sama Allah, minta sama yang punya. Lembutkan hati anakku ya Allah. Kalau saya selalu Allahumma lental qalb, siapa nama anaknya? Kama lental hadid Daud alaihissalam. Doanya Nabi Daud. Apa aja, amalkan apa aja buat anak kita. Ke anak kitanya lembut, minta sama yang punya untuk melembutkan hati. Jadi saya bilang dari semua ujian itu ada lagi pulang dari Amerika, alhamdulillah. Wawancara bunda, semua media dari Raffi Ahmad, dari Kamrosi, dari Nalani Ricardo, semua mewawancara. Keluar dari Kompas Gramedia itu tanggal 12 Juni, saya kembali 26 Mei. Keluar dari studio, mata saya sebelah kanan gelembung di dalam. Ada keluar gelembung. Saya bilang kenapa ya? Saya lihat kaca, oh nggak apa-apa. Memang minus mata saya karena minus 25. Yang kiri minus 19. Pakai kontak lens. Saya bilang kenapa ini ya? Makin siang makin kuning, makin sore makin pekat, makin malam tengah malam mata saya kanan buta. Apa yang terjadi yang saya lakukan? Alhamdulillah ya Allah, nggak apa-apa. Udah ngeliat semua yang indah, sudah ngeliat pelangi, sudah ngeliat anak saya Surya yang saya khawatirkan dia tidak bisa mandiri, yang saya doakan dia bisa mengangkat derajat harkat martabat saya ikhlas ridho. Tapi suami saya bilang tetap harus ke rumah sakit, ikhtiarnya kan, jangan cuma nerima aja gitu. Saya bilang nggak apa-apa, saya berterima, iya nggak bisa, harus ke rumah sakit. Ke rumah sakit, ke UGD, diharuskan operasi besoknya. 2 hari kemudian mata saya yang kanan dibuka. Alhamdulillah hasilnya tetap tidak bisa melihat lagi. Jadi mata saya yang kanan sudah tidak berfungsi, disambung pakai silikon, jadi silikon woven. Matanya tetap bisa melihat titik-titik tapi ini gelap. Jadi kalau ada cahaya dia memantul. Yang kiri alhamdulillah masih pakai kontak lens. Jadi kalau bunda lihat saya turun tangga, kelihatan saya 80 tahun. Hati-hati sekali pakai jantung, karena tidak bisa tahu imbang. Tapi kalau naik gagah, kalau ini kata alhamdulillah masih gaya. Jadi bunda, yang ingin saya sampaikan terakhir, dari semua ujian yang Allah berikan itu saya belajar hidup, belajar ikhlas, belajar karena nggak ada keikhlasan dan keridhaan yang sempurna. Tapi dari semua yang membuat saya patah hati sama Allah, sempat saya patah hati sama Allah saat putri saya Rizka Allah wafatkan di usia 28 tahun. Lagi cantik-cantiknya, sepatu seukuran, beli satu bisa gantian, beli tas cukup satu gantian, kapan gilirannya kapan saya, baju yang gombrong-gombrong bisa gantian, apapun kita beli satu buat berdua. Jadi waktu Allah wafatkan sakitnya hanya 3 bulan karena meningitis.
Itu pun karena dia menolong temannya sesama tuli untuk foto di Kota Tua Jakarta. Saya udah bilang, saya yang panas ini loh, panas banget loh, tadi malam belum tidur. Gak apa-apa Bu, saya mau membantu menolong teman saya, fotografer. Pulang dari Kota Tua malam demam, tidak pernah turun selama 2 minggu. Dokter keluar masuk ke dokter sampai akhirnya dirawat di rumah sakit. Dokternya juga bingung, apa ini? Baru ketahuan setelah matanya juling, matanya ketemu sini, ternyata ada tekanan di batang otaknya, ada cairan, efek dari virus meningitisnya sudah berjalan. Dokter sudah angkat tangan, tidak bisa lagi untuk membantu kecuali ngebor kepalanya. Setelah dibor, koma, tidak pernah bangun lagi. Jadi saya bilang, ya Allah, saya ini gak pernah menghina, gak pernah membentak, gak pernah marahin. Saya ridho, ikhlas mencintai dia sepenuh hati. Saya kurang apa memperlakukan dia. Kasihan cucu saya baru umur 4 tahun. Saya patah hati, makanya saya selalu bilang, Bunda, hati-hati sama anak. Kalau sudah ditinggal pun saya sudah melakukan seperti yang saya pikirkan. Saya merasa tidak pernah cukup menemani anak saya, melihat anak saya. Jadi kalau Bunda pernah berbuat salah, mohon maaflah. Saya saja merasa sudah menjaga, tidak pernah menyakiti, tidak pernah mencela, membentak, membanding-bandingkan. Saya sakitnya 2 tahun, hilang, goncang iman saya, sempat hilang cinta sama Allah, marah saya sama Allah, terlalu berat. Gak bisa saya bayangkan saya harus mengantarkan anak saya ke liang lahat. Saya mengantarkan ayah ibu saya, tapi saya tidak pernah bisa membayangkan anak perempuan saya satu-satunya saya antarkan dengan saya gendong cucu saya. Saya merasa Allah gak adil banget. Katanya cinta, tapi cintanya udah berlebihan ya Allah. Cinta Allah melukai saya. Saya tahu Allah mencintai lebih daripada saya mencintai Giska, tapi saya tetap sakit sekali. Jadi itu yang saya ingin sampaikan kepada para bunda. Berjanjilah mulai hari ini menahan lisan, menahan perilaku. Kita tidak pernah tahu kapan kita bisa membersamai anak kita. Dan andaikan kita dikasih panjang umur, anak kita juga panjang umur, sukses dari anak yang soleh-solehah. Amin. Allah akan memberi nikmat cinta, nikmat dirindukan oleh anak-anak cucu kita, nanti juga mantu kita. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada para bunda andaikan ada aku ucap yang kurang berkenan. Saya tidak berilmu, mudah-mudahan apa pengalaman yang saya sampaikan sedikit bermanfaat, supaya kita sama-sama belajar, karena kita semua pada dasarnya murid kehidupan. Saya mohon maaf sekali lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billah. Saya kembalikan kepada Ustaz Iman. Saya tidak menutup dulu ya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Bu, luar biasa Ibu pagi hari ini mendapatkan hujan ilmu, ya, hujan hikmah yang luar biasa. Kalau saya simpulkan dari tema ibu yang menjelaskan anak dengan bahasa saya, Bu, jadilah ibu